Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap syukur alhamdulillah atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali di podcast Ramadan SMK Negeri 1 Magetan. Sebelumnya, perkenalkan saya April. Di sini saya akan menemani podcast di beberapa menit ke depan. Dan kali ini kita juga kedatangan tamu spesial yang akan menemani podcast hari ini, yaitu Bu Ifah Rahmaniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik, sehat, dan puasa lancar. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang mengontrol emosi dan menahan hawa nafsu saat Ramadan. Mari kita simak penjelasan dari Bu Iva. Silakan Ibu. Baik, terima kasih April selaku pemandu acara hari ini ya. Baik, ini saya mulai lagi. Saya salam dulu ya, sepertinya lebih afdol. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk mengawali podcast kali ini saya ingin mengajak April dan juga mengajak kita semuanya untuk selalu dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita masih ditakdirkan untuk bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Baik, nah ini luar biasa ya. Jadi kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dan akhirnya kita ditakdirkan masih ada di sini ya, masih diberi nafas, diberi kesehatan, diberi umur panjang ya, dan itu luar biasa. Apalagi kita bisa bertemu di bulan yang penuh mulia, yaitu bulan Ramadan. Atas itu mari kita ucapkan sekali lagi bacaan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dan di bulan Ramadan ini kita itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga yang luar biasa pentingnya adalah menahan hawa nafsu. Nah, itu sesuai dengan tema podcast kita kali ini, yaitu mengontrol emosi dan menahan hawa nafsu. Nah, itu dia. Nah, untuk itu mari kita pelajari sama-sama. Mengapa manusia ini kok gampang emosi gitu ya, gampang marah gitu ya. Ini kenapa gitu? Karena memang emosi atau amarah yang terjadi dalam diri manusia itu biasanya sesuatu yang terjadi yang sebenarnya kita tidak menginginkan, kayak kita diabaikan gitu kan ya, diremehkan, terus kenyataan tak sesuai harapan gitu ya, atau bahasa anak mudanya apa ya, di PHP-in gitu ya, gitulah pokoknya. Jadi akhirnya emosi, kecewa, pokoknya sesuatu yang nggak kita inginkan terjadi gitu ya. Nah, saya akan mengutip dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya, barang siapa yang takut akan kebesaran Tuhannya dan dia mampu menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat baginya gitu ya. Dan ternyata musuh terbesar diri kita, musuh terbesar manusia itu siapa? Siapa, April? Siapa menurut kamu, April? Setan. Oh, ada yang lebih luar biasa. Jadi musuh terbesar kita sebenarnya bukan setan dan iblis, tapi adalah diri kita sendiri dan hawa nafsu kita. Jadi musuh kita itu luar biasa banyak. Yang pertama adalah diri kita sendiri. Ini musuh terbesar kita, hawa nafsu kita, godaan syaitan dan iblis. Nah, maka dari itu kita harus melawan hawa nafsu dalam diri kita. Kenapa? Karena hawa nafsu dalam diri kita itu sesungguhnya sudah bercampur dengan darah dan daging kita, sudah ada di dalam diri kita, gak akan pernah bisa hilang forever, selamanya.
Maka untuk itu kita harus melawannya setiap hari sampai ajal menjemput kita, gitu kan ya. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad, dan beliau adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama. Beliau pernah suatu ketika merasa sangat berat untuk melawan hawa nafsu. Abu Bakar saja merasa berat, apalagi kita. Wah, itu luar biasa, karena memang sangat berat. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Nabi, lima khuliqal hawa?" Ya Nabi, kenapa Allah menciptakan hawa nafsu? Padahal itu sangat berat, Nabi. Kenapa harus diciptakan hawa nafsu dalam diri kita? Gitu. Lalu Nabi bersabda kepada Abu Bakar, sahabatnya, agar atau supaya manusia bertawakal kepada Allah. Dan inilah kenapa. Jadi nafsu di dalam diri kita itu memang tidak akan pernah bisa hilang. Kenapa? Supaya menjadi jembatan atau cara bagi kita untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan lalu kenapa iblis dan syaitan itu selalu sering berhasil menggoda kita gitu loh. Kenapa? Ya karena setan dan iblis selalu melawan kita, selalu menggoda kita, menjerumuskan kita, sedangkan kitanya tidak melawan. Betul atau betul? Iya. Kitanya yang nggak melawan. Setan dan iblis bisa melihat kita, kita enggak. Setan dan iblis nggak pernah tidur, selalu menggunakan berbagai cara untuk menjerumuskan kita, kitanya nggak melawan. So, kita gagal untuk melawan hawa nafsu. Dan tanda-tanda yang paling sering kita temui kalau kita sudah terkalahkan oleh hawa nafsu adalah, April tahu nggak? Jadi tanda-tandanya itu adalah salah satunya yaitu kita bermalas-malasan saat ingin melakukan kebaikan. Nah, itu udah tanda-tandanya kalau kita dikalahkan oleh hawa nafsu, gitu kan? Nah, jadi kalau ada orang yang ingin ngajak kita kebaikan terus kita malas-malasan, nah itu udah kelihatan kalau kita terkalahkan oleh hawa nafsu. Seperti itu. Dan lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, "Ya Nabi, lima khuliqa syaitan?" Lalu kenapa Allah menciptakan iblis dan syaitan gitu loh? Padahal tujuannya hanya untuk menjerumuskan kita. Lalu Nabi bersabda, "Iya, karena agar kita selalu bergantung dan memohon pertolongan kepada Allah." Sama seperti firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah, gitu ya. Jadi memang jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, ya, seperti itu. Dan banyak sekali cara untuk melawan hawa nafsu dalam diri kita. Dalam diri kita ini hawa nafsu ini memang harus selalu diperangi atau dilawan ya. Dan ini semua tidak akan pernah berhasil atau sangatlah berat kecuali dengan pertolongan Allah. Maka oleh itu kita harus berdoa dan memohon pertolongan Allah. Jangan pernah kita bersombong, "Oh, saya bisa nih gitu melawan setan atau iblis atau melawan hawa nafsu." Enggak akan pernah bisa ya. Karena kita adalah makhluk yang lemah gitu. Maka bagaimana caranya? Ya tadi, memaksa diri kita untuk terus melawan hawa nafsu setiap harinya dan memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, April. Baik Bu Iva, dari penjelasan Bu Iva tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kan kita semua orang pasti punya hawa nafsu. Nah, bagaimana sih Bu upaya kita agar bisa melawan hawa nafsu? Ya, jadi memang ini saya teringat pesan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Jadi begini kurang lebihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wahai manusia, berhati-hatilah akan godaan syaitan dan iblis atau hawa nafsu dalam diri kita yang menjerumuskan kita dalam hal keburukan gitu ya. Lalu Nabi berpesan bahwa inna iblisa qa'iman amamuka wasyaitanu ala yaminika wal hawa ala yasarika wad dunya fi khalfika wal a'dha fi jasadika. Yang artinya
Hai manusia, berhati-hatilah kamu. Sesungguhnya inna iblisa qa'iman amamuka. Sesungguhnya iblis itu berdiri di depan kita. Wasyaitanu ala yaminik. Dan syaitan berada di kanan kita. Wal hawa ala yasarik. Dan hawa nafsu ada di kiri kita. Wad dunya fi khalfik. Dan dunia ada di belakang kita. Wal a'dha fi jasadik. Dan anggota tubuh ada dalam diri kita. Dan sesungguhnya kita itu sesungguhnya setiap harinya, setiap detiknya itu dihantam oleh banyak godaan, namun tak terlihat oleh kita, ya kan? Maka dari itu kita harus melawannya dan terus memohon pertolongan Allah. Nah, untuk itu ada banyak cara. Intinya adalah kita menuju pada hal kebaikan. Cuman pada pesan Rasulullah untuk memudahkan kita mempelajarinya, saya gambarkan ini sebuah perumpamaan ya. Kita berada di dalam sebuah rumah, ya. Kita berada di dalam sebuah rumah dan kita harus memiliki 7 pagar dalam rumah kita. Jadi kayak pagar ini menjadi tameng pertahanan kita, tembok pertahanan kita dalam diri kita. Ini perumpamaan ya. Nah, 7 lapis lah intinya. Nah, 7 pagar atau 7 lapis pertahanan kita itu apa saja? Yang pertama, pagar pertama atau pagar yang paling luar yaitu pagar yang terbuat dari lu'lu'. Apa itu lu'lu'? Lu'lu' itu mutiara. Pagar kedua atau lapis kedua itu dari zamrud, batu zamrud itu ya, yang berlian warna hijau itu. Yang ketiga, minar ruham, terbuat dari marmer. Yang keempat, minal hajar, terbuat dari batu, lapis keempat ya. Lalu lapis kelima, minal hadid, terbuat dari besi. Yang keenam, minal fiddah, terbuat dari perak. Dan yang terakhir atau lapis ketujuh, minal zahab, yaitu terbuat dari emas. Nah, apa itu? Rasul berpesan kepada kita atau menjelaskan apa sih 7 lapis 7 pagar ini supaya kita bisa melawan hawa nafsu gitu ya. Yang pertama tadi dari mutiara kan, itu apa? Yang pertama adalah kita harus meningkatkan adab dan perilaku kita. Jadi pagar yang pertama, kita harus memperbaiki adab dan tingkah laku kita. Makanya kenapa kita harus berbuat baik kepada sesama, ya. Adab yang baik kepada orang tua, kepada orang lain dan sebagainya gitu ya. Lalu yang kedua dari zamrud, yaitu minal jihad wal ikhlas. Kita harus menghiasi diri kita atau rumah kita tadi dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Sungguh-sungguh melakukan hal kebaikan dan ikhlas lillahi ta'ala. Bukan hanya demi dia atau bukan demi untuk ini, no gitu ya. Jadi kita ikhlas lillahi ta'ala gitu ya. Lalu yang ketiga minar ruham, marmer gitu ya. Ini adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang keempat minal hajar, yaitu dengan ridho dan bersyukur. Selalu ridho atas takdir yang Allah berikan kepada kita dan terus bersyukur apa yang ada dalam diri kita syukuri ya. Jadi kita kurangi seperti komplain dan sebagainya ya. Kita harus sering bersyukur. Lalu yang kelima minal hadid. Minal hadid ini adalah tawakal ala Allah, bertawakal kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Dan yang keenam yaitu perak atau fiddah, itu adalah al-imanu billah, jelas kita harus beriman kepada Allah. Jangan sampai kita sholat hanya sekedar sholat tapi nggak tahu nih, saya pokoknya ikut-ikutan lah sholat tanpa iman. Nah itu nonsen ya. Dan yang terakhir adalah ini the important thing, dan ini yang paling penting, yaitu pagar yang dihiasi emas yang terdekat dengan kita. Kan tadi 7 lapis kan ya, yang paling depan tuh adab tingkah laku kita. Nah, yang terdekat dengan diri kita itu adalah emas atau zahab. Dan itu apa? Nah, ini dia, ma'rifat billah. Kita harus ma'rifat billah, mengetahui akan esensi Allah dalam diri kita. That's the important thing, gitu kan. Jadi, mari kita sama-sama berdoa dengan 7 pagar atau 7 lapis tameng pertahanan kita. Semoga kita dijauhkan dari godaan syaitan atau godaan hawa nafsu dalam diri kita.
Untuk pertanyaan yang kedua, jika memang nafsu tidak bisa hilang dari diri kita, bagaimana sih Bu cara mengontrol nafsu kita agar terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, tadi seperti yang dijelaskan, yang saya jelaskan, nafsu itu nggak akan pernah hilang dari kita gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Jadi memang kita itu diciptakan dengan nafsu kita. Dia sudah bercampur dengan darah dan daging kita. Lalu bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu dalam diri kita gitu kan ya. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu supaya kita bisa belajar sama-sama, bisa tahu bareng-bareng sebenarnya nafsu dalam diri kita itu bagaimana sih. Jadi nafsu dalam diri kita itu ada 4. Setiap dari kita itu punya 4. Setiap manusia yang lahir itu mempunyai 4 nafsu. Tidak ada manusia yang tidak memiliki 4 ini gitu kan. Yang pertama adalah nafsu lawamah, yang kedua nafsu sufiyah, yang ketiga nafsu amarah, dan yang keempat adalah nafsu mutmainnah. Oke, yang pertama dulu. Nafsu lawamah itu adalah nafsu biologis atau nafsu tentang dasar kebutuhan manusia. Seperti keinginan untuk makan, minum, ya enggak? Kita semua butuh itu kan? Butuh. Nah, itu namanya nafsu lawamah dalam diri kita. Maka setiap orang pasti punya nafsu lawamah. Jadi kalau enggak ada nafsu lawamah, sudah jelas dia bukan manusia. Ya kan? Yeah. Seperti malaikat. Kenapa kita disempurna? Ya karena kita memiliki hawa nafsu itu. Apakah malaikat makan? Enggak. Apakah malaikat minum? Enggak. Iya, karena malaikat tidak memiliki nafsu lawamah layaknya kita. Jadi nafsu lawamah itu adalah nafsu biologis mendasar dari kita. Makan, minum, dan yang ketiga adalah syahwat. Gitu ya. Dan nafsu ini letaknya ada di bagian perut atau bawah perut. Jadi contohnya gini. Kita memang butuh makan dan minum, gitu kan ya. Namun jika ini tidak dikendalikan dengan baik, atau kita melakukan hal yang tidak baik, contoh makan makanan yang tidak halal, minum arak, makan daging babi, nah ini yang jadi masalah. Nah ini yang nggak boleh, gitu kan ya. Dan yang selanjutnya adalah syahwat. Syahwat yang wajar atau syahwat yang normal adalah kita melakukan hubungan dengan menikah dengan pasangan kita secara sah, baik secara agama maupun negara. Itu baik dan wajar, normal, ya kan. Lah yang nggak normal atau yang masalah adalah melakukan keinginan syahwat namun di luar pernikahan, atau naudzubillah seperti halnya melakukan hubungan di luar nikah lalu sampai hamil. Nah itu naudzubillah min dzalik. Nah itu, maka kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah ini nafsu lawamah. Yang kedua, nafsu sufiyah. Apa itu nafsu sufiyah? Nafsu sufiyah itu adalah nafsu yang mencintai duniawi. Dalam diri kita pasti ada. Seperti menginginkan kesuksesan, menginginkan kekayaan, ya enggak? Menginginkan pujian, sanjungan, dihormati, sukses, dan sebagainya. Nah, cinta duniawi, hal-hal yang duniawi dan sebagainya, semua orang punya. Nah, itu apakah wajar? Wajar. Kita ingin sukses. Sukses, siapa yang nggak ingin sukses? Pasti, semua mau ya? Yeah. Nah, bagus, baik. Namun hal yang nggak benar atau hal yang menjadi masalah adalah di saat kita ingin kesuksesan itu meraihnya dengan cara yang tidak halal, ya nggak itu. Atau mungkin kita ingin kaya, kita ingin sukses, namun kita melupakan ibadah. Nah itu yang nggak boleh. Terus mencari uang, tapi kita lupa akan Allah. Nah itu yang nggak boleh. Yang ketiga adalah nafsu amarah, yaitu nafsu emosi gitu ya. Nah, nafsu emosi atau emosi yang berlebihan, nah itu yang nggak boleh juga, karena kita tidak bisa mengendalikan. Biasanya kalau kita sudah nafsu amarah kita sudah tinggi atau tidak bisa dikendalikan, kita nggak bisa mikir tuh mana yang baik dan mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, kita nggak akan pernah tahu. Sebenarnya nafsu amarah ini jika bisa dikendalikan akan bagus. Contoh, kita berpikir kritis, gitu ya. Itu bagus, tapi kalau tidak terkendalikan ya menjadi masalah bagi diri kita. Dan yang terakhir ini adalah nafsu mutmainnah.
di mana nafsu ini selalu aman, tentram, menentramkan hati, kan mutmainnah gitu ya. Nah, biasanya nafsu ini mengajak kita dalam hal kebaikan. Di dalam sanubari kita pasti ada rasa ingin berbuat baik dan sebagainya. Nah, ini adalah nafsu mutmainnah. Dan dari 4 nafsu ini, 3 nafsu yang pertama itu bisa membawa kita dalam kebaikan, namun juga bisa membawa keburukan. Dan bagaimana kita menghadirkan nafsu mutmainnah dalam setiap nafsu tadi yang bertiga tadi. Jadi intinya kita harus bisa balance dalam kehidupan kita gitu. Dan semoga saja Allah memberi pertolongan kepada kita supaya kita bisa menjaga hawa nafsu dan menahan hawa nafsu, mengarahkan hawa nafsu kita untuk ke arah kebaikan. Amin. Dan pertanyaan yang ketiga, sebagai pelajar, pastinya juga hawa nafsu. Apa sih Bu yang harus kita lakukan untuk bisa terus berbuat baik dan sanggup melawan hawa nafsu? Ini sama dengan pertanyaan pertama ya, cuman mungkin ya saya tambahi. Jadi kalau yang pertama mungkin umum ya, tadi yang 7 pagar tameng pertahanan. Ya karena kita pelajar, sebenarnya ini tidak hanya pelajar ya, bagi kita semua, baik saya dan manusia umumnya lainnya, dalam keseharian kita pasti dalam kegiatan sehari-hari kita kita harus melawan hawa nafsu. Dan bagaimana biasanya, terutama untuk pelajar, yang pertama tadi ya, sama berdoa, memohon pada Allah gitu ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga ini hormat. Nah itu, hormat pada siapa? Orang tua, jelas wajib ya, hormat pada orang tua, pada guru, pada teman-teman gitu ya, berperilaku baik gitu. Lalu selanjutnya untuk pelajar, inna fil harakah ibadah, bahwa di setiap kegiatan yang positif loh ya, itu adalah ibadah gitu ya. Selama itu positif, itu ibadah. Jadi untuk para pelajar atau untuk kita semuanya, jangan sampai kita nganggur. Waktu itu jangan sampai kosong. Maksudnya adalah mari cari sesuatu hal atau pengalaman atau kesempatan atau hal-hal yang membuat kita positif. Contoh kalau di sekolah ini kayak April, nggak hanya sekolah tapi juga ikut ekstra, jadi ikut sesuatu yang positif. Nah ini ekstra rohis. Nah itu membuat kita tidak nganggur, kita banyak belajar. Waktu itu terus berjalan gitu ya, jadi kita memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin gitu. Jadi sering-sering menggunakan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Contoh kayak April ini mengikuti rohis, mungkin ekstra lainnya yang ada di sekolah ini yang begitu banyak, lot gitu ya, banyak sekali. Nah itu untuk apa sih? Tadi untuk kegiatan positif kita, untuk dohiriyahnya kita semakin up ilmunya, semakin nambah ilmunya, banyak temennya, banyak positifnya gitu kan, banyak kesempatan untuk berkarir, untuk berkarya dan sebagainya. Di sisi agamanya kita juga nggak nganggur, pikiran nggak kemana-mana gitu, yang ujungnya cuma WA, ngegame dan sebagainya itu. Lalu ini lingkungan yang sehat itu penting banget ya kan, jangan sampai kita berteman dengan yang toksik ya. Tahu nggak toksik? Ya enggak, bener-bener Toxic itu tuh kayak racun gitu loh. Jangan sampai kita berteman sama teman yang toxic gitu. Dan jangan sampai people pleaser. Tahu nggak people pleaser itu apa? People pleaser itu kayak yes man gitu loh. Apa-apa iya, apa-apa iya. Aduh, hanya karena kita ingin diakui teman, iya. Hanya karena kita pengen dapat teman dia, iya, nggak apa-apa. Diajak ke sana, oke. Diajak ke sana, oke. Padahal kita nggak tahu diajak ke sana ngapain. Padahal diri kita juga masih punya kegiatan yang lain. Contoh di rumah masih membantu orang tua. Terus hanya karena kita ingin diakui teman kita ini, kita oh iya. Nah itu people pleaser. Nggak ada apa-apa kita jadi people pleaser tuh kayak kita tuh kayak mengemis pertemanan. Wah jangan sampai ya. Jadi selama kalian positif, yuk kita temenan bareng-bareng. Jangan people pleaser gitu. Dan ini dia, selalu bersyukur ya, tadi ya sama, selalu bersyukur. Udahlah pokoknya gini, kalau kita menginginkan sesuatu dan Allah ternyata mengiyakan dan kita mendapatkan itu, maka Allah memberi kesempatan bagi kita
gitu ya. Dan saat kita menginginkan sesuatu ternyata gagal, kalau kita bilangnya gagal nih ya, kalau ternyata enggak diizinkan atau tidak ditakdirkan, maka sebenarnya itu bukan kegagalan, tapi Allah ingin menyelamatkan kita, atau mungkin Allah ingin memberikan kita kesempatan yang lebih daripada itu. Jadi selalu bersyukur apapun keadaannya. Dan itu sulit banget. Gimana caranya? Yuk mari kita latihan. Makanya kalau dalam agama Islam tuh latihan tuh artinya riyadhah. Enak Bu Iva mah bisa. Oh, enggak, sama. Saya pun juga terus berlatih. Kita semua sama-sama latihan. Jadi tadi ya riyadhah tuh ada 2. Yang pertama riyadhah badaniyah, yang kedua riyadhah nafsaniyah. Riyadhah badaniyah tuh apa? Latihan untuk menjaga badan kita. Contohnya apa? Makan makanan sehat, olahraga, istirahat yang cukup, nggak stres, ya kan? Terus yang kedua adalah riyadhah nafsaniyah. Jadi melatih hati kita. Jadi yang butuh makan nggak hanya tubuh kita, hati kita juga. Caranya dengan apa tadi? Beristighfar, berdoa, mengingat Allah, gitu ya. Makanya dengan bersyukur itu membuat kita lebih selalu dekat dengan Allah, gitu. Dan yang terakhir ini introspeksi diri, evaluasi diri penting. Kalau nggak gitu kita akan terus merasa on the top, angkuh, sombong. Ini loh saya, ini nggak akan gini kalau nggak tanpa saya. Oh, gitu ya. Jadi jangan kita hilangkan keakuan dalam diri kita, gitu ya. Ini pokoknya kalau nggak ada aku nggak bisa nih. Ini pokoknya kalau nggak ada aku nggak bisa jalan nih. Nah, itu muncul tuh keangkuhan, kesombongan dalam diri. Nah itu. Jadi introspeksi diri itu penting banget untuk melihat bagaimana kesalahan kita, terus memperbaiki diri kita dan menjadi lebih baik lagi. Dan pastinya kita terus mau untuk belajar dan mencoba hal-hal yang baru yang pastinya positif. Itu. Baik Bu Iva, terima kasih atas penjelasannya dan terima kasih atas waktu dan ilmunya hari ini. Sama-sama. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman semua, cukup di sini podcast hari ini. Semoga puasa kalian lancar ya. Dan terima kasih waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.